Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara semua yang ada di pelosok tanah air, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita bukan diciptakan untuk menjalani kehidupan yang memikul masalah berat yang membebani kita. Syukurlah kita tidak perlu melakukannya, saudara. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia mengambil alih beban kita ke atas dirinya sendiri. Sekalipun kita jauh dari Tuhan, Yesus sudah menerima hukuman atas kesalahan kita dan menanggung penderitaan kita. Dengan demikian, kita memiliki juru selamat yang mengerti dan berbelas kasih kepada kita. Saudaraku, juru selamat kita, Tuhan kita, datang menemui kita saat kita dalam keberdosaan dan mengundang kita untuk menemukan ketenangan dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mazmur 68 ayat yang 20. Raja Daud menulis mazmur itu ratusan tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Meskipun demikian, Tuhan sedang menunjukkan kepada manusia bahwa karakternya tidak pernah berubah, saudara, dan Dia patut dipercaya. Tuhan menciptakan Taman Eden supaya umat manusia bertambah banyak, dan Dia menyediakan bagi Adam dan Hawa, bahkan setelah mereka tidak menaatinya. Dia mengawasi Nuh ketika air memenuhi bumi, dan Dia mengikat perjanjian dengan Abraham untuk memberkati, melindungi, dan memperbanyak keturunannya. Dia menjaga bangsa Israel ketika mereka melintasi padang gurun, dan Dia menghibur Daud ketika orang-orang mencoba untuk membunuhnya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berhenti dari karakternya yang sesungguhnya. Dia adalah pertolongan kita yang selalu ada pada saat dibutuhkan. Dialah sumber kekuatan kita yang setia. Dialah yang menghibur dan mengadakan bagi kita. Tuhan yang dipuji oleh Daud dalam Mazmur 68 adalah juga Tuhan kita, saudara. Dialah yang terus-menerus memelihara kita, turun untuk menemui kita dalam kekacauan kita dan membawa kita keluar dari segala kehancuran. Dia menanggung beban kita setiap hari, saudara. Saudaraku, akankah kita tetap bertahan dalam masa-masa sulit? Ya, tetapi kita tidak akan pernah melaluinya sendirian, saudara. Sebab juru selamat dunia itu dekat kepada kita. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang begitu dekat. Tuhan yang tidak pernah berhenti memelihara kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami semua yang ada di perantauan, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, pekerjaan di kantor, perusahaan di ladang, di perkebunan, dan dimanapun mereka bekerja, Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan di dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang sudah mendukung pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya saudara semua senantiasa diberkati Tuhan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.